Upaya keluarga untuk membuka tabir kematian Afif, pelajar berusia 13 tahun di Padang masih terus dilakukan. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendorong polisi untuk mengusut kasus kematian Afif secara transparan. Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota KPAI, Dian Sasmita, dan juga kami masih menunggu nanti untuk bergabung paman dari almarhum Afif, Riki. Saya ke Mbak Dian, selamat sore. Sejauh ini informasi awal seperti apa KPAI menerima fakta-fakta sementara? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Jadi memang ini kasus yang sangat memprihatinkan ya. Seorang anak masih remaja meninggal, ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Hari ini kami KPAI bersama beberapa lembaga seperti LPSK, Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan berdiskusi terkait dengan kasus ini. Kita sedang melakukan pendalaman fakta-fakta yang ada. Tapi kami masih perlu pendalaman lebih lagi untuk mengungkap kebenaran. Nah, ini masih stepnya agak panjang juga. Tapi yang pasti bahwa ada beberapa korban anak di sini. AM korban meninggal dan ada beberapa anak lainnya korban yang mengalami kekerasan, penganiayaan. Nah, ini juga perlu diinvestigasi secara gamblang supaya jelas siapa yang melakukan kekerasan ini. Oke, dan untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Mbak Dian, saya sapa dulu paman dari almarhum Afif, Pak Riki, sudah bergabung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riki. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Pak Riki, sekali lagi kami turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Afif, tapi kita ingin mendapatkan informasi awal seperti apa Pak Riki kronologis dari pihak keluarga sendiri. Kronologis dari pihak keluarga Bu ya. Pertama saya langsung ke tempat rumah sakit Bayangkara pas si Afif Maulana di otopsi. Baik, kemudian? Habis itu ditopsi kan perjanjian kita sama orang rumah sakit katanya mau ditopsi harus ada keluarga yang menyaksikan. Mau ditopsi kiranya nggak boleh katanya orang petugas tuh gangguin kerja dia, nggak boleh katanya. Oke, jadi Bu. Habis itu udah selesai otopsi, jenazah kan mau dimandikan ke rumah duka, mau dikapanin. Nggak boleh sama orang rumah sakit tuh, sama polisi sana Bu. Katanya nggak boleh Bu, katanya. Habis itu di marah-marah sama keluarga duka kan, sama keluarga saya lah Bu ya. Dibilang, tapi perjanjiannya korban mau dimandiin di rumah duka, nggak bisa di rumah sakit katanya. Marah-marah polisi itu Bu, nggak bisa. Pokoknya harus saya bawa pulang kemenakan saya nih Bu. Nah, itu udah ada keganjilan. Nah, habis itu saya mandikan si Afif, saya lihat badannya ini luka memar semua Bu. Ini ya dekat tulang rusuknya nih Bu. Udah luka lebam semua. Kalau dia tawuran Bu, nggak ada wajah-wajah sobeknya, nggak ada Bu. Kalau dia lompat, saya nggak yakin ponakan saya lompat. Dia penakut Bu, dia pun berenang nggak bisa. Baik. Berarti almarhum memang tidak bisa berenang ya, Pak Riki? Ya, nggak bisa dia berenang, ketika berbicara dengan pihak rumah sakit Bayangkara, ada alasan apa yang mereka sampaikan? Mengapa kemudian almarhum tidak boleh dibawa pulang dan dimandikannya di rumah? Itu aja Bu, nggak boleh Bang. Kita sebagai petugas takutnya aib. Oh nggak apa-apa kata saya kan. Saya pihak keluarga, saya pamannya. Wajar saya bawa pulang ponakan saya. Soalnya orang di rumah lagi nunggu Afif malam hari harus dimandikan di rumah. Nggak boleh di rumah sakit. Udah larangnya terus Bu. Nggak Bang, nggak bisa katanya. Kalau orang nggak kesini aja dia pas dikapanin, cuma lihat wajahnya aja katanya Bu. Baik. Setelah mendapatkan kabar duka ini Pak Riki, sempat berusaha untuk mencari informasi mungkin ke teman-teman almarhum atau kemana pihak lain? Ya, sempat saya cari informasi Bu, soalnya saya udah mulai banyak kegagalan di badan keponakan saya Bu. Ke siapa saja? Ketemulah sama si Adit, teman korban,
yang bawa si Apif nih goncengan. Si Apif kan goncengan. Motor tuh kan motor si Apif. Pas saya yang cari ya Bu, udah 3 hari si Apif ini meninggal, saya yang cari dia. Polisi pun nggak ada tanggapannya ke rumah saya Bu. Dicerita lah sana sama si Adit. Bilangnya saya lagi bawa motor bang, habis itu ditendang sama polisi yang bawa KLX katanya. Jatuh berguling-guling berdua katanya. Habis berguling-guling berdua, habis itu apa kata Apif bang, lompat kita bang katanya. Oh enggak Apif, abang nyerahkan diri aja, saya cari Apif bang katanya. Kan enggak, udah di sana udah mulai keganjalan saya lihat Bu. Gak mungkin lah kita dikejar polisi, sempat juga ngomong Bu. Saya lihat ketinggian dari jembatan itu Bu ya jauh 65 meter tuh Bu. 65 meter ketinggian jembatannya dan arusnya juga memang untuk memberikan gambaran Pak Riki, jenis arus di sungainya memang cukup deras atau seperti apa? Dangkal arusnya Bu. Dangkal. Dia pun Oke. ya kalau kita melompat Bu ya, kita tuh melompat pasti ke samping. Masa di bawah jembatan letaknya. Kayak diletakin Bu. Baik. Nah, kemudian pernyataan dari temannya almarhum ini kapan terakhir melihat dan setelah itu apa yang ia alami? Habis dia ambil HP-nya Bu, udah dipiting sama polisi katanya. Habis itu saya nggak lihat korban lagi katanya. Kejadian jam 4 subuh. HP-nya si Adit dia disiksa di sentrum. Disuruh ciuman sama polisi katanya. Jalan air ludah. Air liur. Usia Adit berapa Pak? Si Adit nih, pengakuan si Adit pas waktu itu dia habis di sentrum, dipukul badannya, disuruh ciuman. Oke. Mohon maaf. Kata saya, Usia Adit ini temannya almarhum Afif ini usianya berapa Pak? paling 18 tahun Bu. Oke, berarti memang lebih muda daripada almarhum Afif ya Pak? Lebih tua dia Bu. Sorry, Ya, mohon maaf, lebih tua daripada almarhum Afif. Iya, saya pun kaget juga lihat teman Syapif kayak gini kan. Soalnya Syapif ini baru tamat SD dia Bu. Baik, tapi kesehariannya memang berteman dengan Adit dan yang Enggak, lainnya, enggak karena kan ada. ada dugaan mau melakukan aksi tawuran Pak. Nggak ada dia tawuran Bu. Syapif ini kalau dia pun nggak pernah di lingkungan ini Bu, nggak pernah bertengkar dia Bu. Dia penakut. Oke, baik. Pak Riki saat ini juga sudah bergabung bersama kita dari KPAI, Komisioner KPAI. Mbak Dian mungkin ingin berkomentar sedikit tadi apa yang sudah disampaikan keterangan dari pihak keluarga. Iya, Pak Riki, kami sangat berbelasungkawa atas meninggalnya keponakan dan kami sangat prihatin sekali dengan yang sudah dialami Ananda. Ini luar biasa sekali dan kami dari KPAI akan siap terus mengawal, memastikan kasus ini dapat terungkap dengan setransparan mungkin dan diketahui siapa yang melakukan kekerasan dan menyebabkan meninggalnya Ananda. Ini sangat luar biasa sekali. Iya, Syapif. Iya Bu, maaf Bu ya. Pak Riki, saya boleh Kesaksian bertanya? teman Syapif ada sama saya Bu. Syapif baik. dibawa ke Iya. polsek, disiksa, dipukul. Siap. Bapak, apakah keluarga Bapak mendapatkan tekanan atau ancaman selama pengungkapan kasus ini? Ada Bu, ada yang nakut-nakutin saya ada Bu. Soalnya saya yang buat video viral di TikTok itu kan saya Bu ya. Saya kan pamannya. Oh, baik. Udah ada Bu kanan. Berarti Udah diputus yang sama mendokumentasikan video dan kemudian ini viral di sosial media Pak Riki ya Pak ya? Ya, Yang mendapatkan pamannya Syapif. keterangan. Oh, baik. Ya. Baik. Bentuk apa tadi? Saya tidak tahu untuk mengatakan ya intervensi kah, tekanan kah, apa yang Anda alami, Pak Riki? Ya ditakut-takutin saya Bu, oh, ini bahaya katanya. Habis itu kabel lampu diputus. Kabel lampu rumah saya Bu ya. Diputus, nggak masuk akal putus saya. Oke. Ditakut-takuti oleh siapa Pak? Ada wartawan apa sini kemarin Bu? Wartawan siapa namanya si Uul. Abang gini-gini kalau polisi dilawan salah kita Bang. Oke, baik. Ini tampaknya memang KPAI harus bekerja sama dengan lembaga lain ya, Mbak Dian. Ada rencana juga berkomunikasi dengan Komnas mungkin?
Iya, Komnas HAM? iya. Hari ini kami sudah berkoordinasi dan kita akan melanjutkan koordinasi berikutnya. Dan tadi yang sampaikan Pak Riki ini tambahan informasi bagi kami juga. Kami memang mendorong supaya negara memberikan jaminan keamanan, rasa aman, eh, baik korban, saksi, beberapa anak saksi dan keluarganya termasuk pendamping harus diberikan jaminan rasa aman dari kekerasan, intimidasi ataupun upaya-upaya atau indikasi kriminalisasi. Bagaimanapun juga itu hak sebagai warga negara dapat hidup secara aman di negara Indonesia ini. Itu perlu sekali dipastikan oleh negara. Dan kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat. Kita akan mengikuti bagaimana proses penyidikannya, perkembangan penyelidikan dan penyidikannya. Kita akan berkoordinasi dan kami mendorong juga kepada kepolisian supaya pengungkapan kasus ini dilakukan secara profesional, mengedepankan pendekatan scientific crime investigation, jadi tidak hanya berbasis pada pengakuan saksi-saksi, tapi juga didukung oleh alat bukti lainnya, misalnya mungkin ada rekaman CCTV atau analisis lainnya. Tentunya ini menjadi keahlian teman-teman penyidik. Jadi ini menjadi harapan besar bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia yang mengawal kasus ini juga, bahwa pelaku kekerasan terhadap anak harus diungkap dan harus diberikan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Baik, seberapa penting kemudian pelibatan perlindungan saksi dan korban untuk segera dilakukan dalam kasus ini, Mbak Dian? Ya, kami sudah berkoordinasi juga dengan LPSK dan LBH Padang terkait dengan bagaimana mekanisme perlindungan kepada saksi, termasuk saksi yang tadi Pak Riki sebutkan, bagaimana mekanismenya nanti akan dilakukan oleh teman-teman LPSK yang mempunyai kewenangan di sana. Jadi kami berharap sekali bisa segera diberikan perlindungan kepada mereka. Oke, baik. Pak Riki, terakhir dari pihak keluarga ada rencana untuk mendorong ataupun melaporkan kasus ini? Informasinya akan segera datang ke Jakarta? Rencana, Bu. Ya, tergantung orang LBH, Bu. Orang LBH kan udah komunikasi mau datangin ke Jakarta katanya, Bu. Oke, baik. Pak Riki, sekali lagi kami turut berduka cita atas apa yang terjadi berpulangnya almarhum Afif. Sekali lagi kita harapkan bahwa proses yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian bisa dilakukan dengan terang benderang, transparan, dan kita mengetahui penyebab dari kematian almarhum. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami. Paman dari almarhum Afif, Pak Riki, dan juga anggota KPAI, Mbak Dian Sasmita. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, Bu.